pasar grosir. Dan memang di sini sebagai gambaran aja, nanti mungkin bakalan ada pertanyaan apa bedanya dengan Etapasbar. Etapasbar adalah platform digitalnya itu retail, pasarnya grosir, dan bahkan saya nawarkan Etapasbar malah bisa nyantel ke pasar baru Mas, karena ini nggak perlu lagi kirim-kirim foto capek-capek gitu, tinggal tempelkannya sana. Karena pasarnya satu retail, satu grosir, akan beda. Saya udah ikut ini karena salah satunya mudah-mudahan kita ikut memberi sumbangsi lah untuk percepatan pemulihan ekonomi khususnya di pedagang pasar baru. Mudah-mudahan saya juga yakin ya, mungkin tidak sampai 3 bulan kita udah bisa bermanfaat gitu ya. Saya berharap kalian ini di sini menjadi agen-agen perubahan ya. Jadi segala tindak tanduk kelakuan kalian harus betul-betul mencerminkan seorang agen perubahan. Saya ingin ada pengenalan sistem kerja kalian itu seperti apa. Smart commerce sudah. Jadi itu adalah produknya kita, softwarenya kita. Jadi smart commerce itu sistem manajemen automatic reseller transaction. Jadi software ini kita ciptakan selama 2 tahun dengan riset yang cukup panjang, memperlengkapi dan menyempurnakan teknologi dari marketplace. Nah, apakah kita marketplace? Ya sama marketplace, tapi kita ada beberapa perbedaan, ya. Dimana nanti pasar baru Bandung Mart itu, Pak, ya, akan menarik traffic masuk. Sama seperti kayak Tokopedia, Bukalapak atau Shopee. Ya, kita juga akan meluncurkan aplikasinya. Ya. Nah, perbedaannya adalah kalau di marketplace yang sudah eksis, yang menarik visitor datang masuk itu cuma si aplikasinya. Ya kan mereka akan beriklan, mereka akan buang ongkir lah, subsidi promo dan sebagainya, dan itu pun kita akan lakukan. Ya, berarti kita udah sama dong, benar nggak? Iya betul. But different adalah ketika nanti tenan-tenan ini mulai bergabung dan kemudian dia masuk, maka dia akan memposting produknya dan menyimpannya ke dalam satu database katalog. Nah, saya ambil satu contoh ya. Misalnya Bu Siska, pemilik butik apa namanya? Bandung ini ya. Ya. Mendaftar dan pelan-pelan mulai masukin produknya kan ke dalam katalog. Lalu sudah punya toko online-nya. Tampilannya ya seperti toko online lah. Fitur-fitur dan fasilitasnya ya sama persis dengan marketplace lah. Hitung ongkir otomatis, kemudian pembayaran juga bisa pakai semua yang seperti yang dilakukan di marketplace sama persis gitu. Nah, perbedaannya adalah Bu Siska bisa memajang produk yang di situ, bisa memajang produknya. Karena di dalam database itu nanti terdapat ribuan produk-produk seluruh pedagang pasar baru, yang mana Bu Siska bahkan bisa memilih begini. Aku mending pajang produknya aku 20, aku jual produk yang lain. Sediakan juga fasilitasnya, ini luar biasa. Itu nggak bisa terjadi di marketplace manapun. Dan ini otomatis, tinggal tekan mana produk yang Anda mau, kita bisa tampilkan semua produk-produknya. Nah, ini Bu Siska punya produk cuma 100 item, tapi dengan toko online yang nanti ada di pasar baru yang tokonya sendiri, itu bisa memanjang sampai ribuan item milik orang lain. Produk sendiri dijual, produk orang lain dijual. Jadi posisi Bu Siska sebagai apa? Sebagai reseller juga. Betul nggak? Meskipun Bu Siska punya barang sendiri. Dan ini amazing. Jadi bayangkan itu seperti satu marketplace sendiri gitu di tokonya Bu Siska. Demikian juga dengan pedagang-pedagang yang lain, gitu loh. Jadi bisa cross selling dengan sama produk. Oke, kemudian datang Pak Van ini, daftar sebagai reseller, bukan seorang tenan, nggak punya stok produk, tapi daftar sebagai mitra. Dalam 1x24 jam, bahkan kurang dari itu, tokonya sudah jadi. Dia masuk ke dalam dashboard, dia bisa melihat produknya Bu Siska, dia bisa melihat produknya siapapun, dan dia bisa melihat Bu Siska ngasih untung berapa. Gitu. Nah, contohnya seperti ini.
nanti setiap aku presentasi di sini. Punya dashboard sendiri, lalu dia bisa melihat katalog, dan di dalam katalog itu dia bisa melihat semua produk milik tenan. Oke, nah ini produknya, semua. Semakin banyak yang daftar, semakin banyak yang masukin produknya, semakin banyak masuk produk. Jadi dia ketika buka toko, kalau reseller nggak punya modal, nggak punya stok, berarti nggak ada barang. Dia tinggal pilih aja. Kalau belum ditambahkan, artinya produk ini belum muncul di tokonya dia. Kalau nanti sudah ditambahkan, ini udah muncul di tokonya dia. Nah, nanti dia juga ketika ada memilih produk ini misalnya ya. Assalamualaikum, Dek. Kan harganya 105. Yuk. Oke. Nah, di sini ada profit. Ya kan? Yang diberikan oleh si pemilik produk. 5.000. Tapi jam 2 Harga jual 110. Berarti harga modal 105. Nah, dia nggak merasa puas dengan untung 5.000 dan merasa mampu jual lebih dari itu. Nggak ada masalah. Naikin aja harganya. Tapi kalau misalnya nggak mau naikin, ya sudah harga segitu. Sepemilik produknya juga, harganya juga nggak bisa turun dari sini. Jadi nggak ada perang harga. Gitu. Bu Siska nih, meskipun pemilik barangnya, dia mau jual dengan harga 105, nggak boleh. Nggak bakal diizinkan dalam sistem. Nah, di sini kita melindungi kepentingan semua orang yang mau berjuang untuk memasarkan produknya si A atau si B atau si C, gitu ya. Nah, kita naikin misalnya jadi 125.000, oke? Maka profit otomatis naik, betul ya? 20.000. Nah, kalau kita tambahkan produk, maka produk otomatis sudah berhasil ditambahkan dan muncul di tokonya si Pak Fadi nih. Nah, ini sudah muncul.